Tapi apa yang diemban oleh Pak Kamla ini mulai dari pencemaran laut, Betul. kecelakaan di laut, dan yang paling penting adalah keselamatan. Bagaimana saya mau memimpin kalau misalnya raport saya masih merah di sini? Ya. Apapun yang dibentuk, tapi saya inginnya Indonesia harus punya Coast Guard. Saking banyaknya di laut diperiksa, tinggal satu kementerian aja yang belum meriksa. Siapa Pak? Ya Menteri Agama, tinggal dicap, oh ini halal atau tidak. Katanya. Omnibus Law salah satu solusi yang paling pas untuk bisa menjadi satu persepsi. Ya. Hampir 5,6 triliun yang bisa kita selamatkan. Ya. Karena semua punya dasar. Kalau mau kita diskusikan, ini sampai lebaran kuda, lebaran kuda, ini nggak selesai. Karena semua punya dasar yang betul. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Bersama dengan saya Mulyanto kembali ketemu dengan sahabatku Indonesia. Kita ngobrol santai perihal masa depan bangsa. Negara maritim tentu kita tidak akan lepas dari persoalan-persoalan bagaimana kita mengelola tentang keamanan laut kita supaya sumber daya yang dimiliki menjadi sebuah tumpuan harapan untuk masa depan bangsa. Kali ini saya mengundang dengan segala hormat seorang yang sangat menentukan arah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI yang kini sudah purna bakti. Beliau adalah Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Aan Kurnia. Selamat datang di studio, Pak Aan. Terima kasih Pak Mulyanto, apa kabar? Kabar baik, Pak. Mudah-mudahan Bapak selesai pengabdian yang begitu luar biasa di Bakamla, masih bisa memberikan sumbangsih untuk negara ini. Bagaimana Pak kegiatan selama Purna Bakti mengakhiri penugasan di Bakamla, Pak? Alhamdulillah Pak Mulyanto, pertama-tama saya ucapkan terima kasih undangannya. Ini kehormatan bagi saya. Semoga Bapak dan keluarga tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Baik Pak Mulyanto, jadi saya selesai purna ini pada tanggal 12 bulan ini juga, September kemarin, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas di Bakamla hampir kurang lebih 3,5 tahun sejak tanggal 12 Februari 2020. Ya. Banyak hal-hal yang sudah saya laksanakan di Bakamla, banyak PR-PR besar juga, dan alhamdulillah sekarang Bakamla sudah semakin firm, semakin established, baik itu untuk di lingkup nasional maupun internasional. Banyak hal-hal yang sudah saya dan seluruh personil Bakamla laksanakan, dan alhamdulillah Bakamla sekarang ke depan makin baik dan makin baik sesuai dengan harapan pemerintah. Pak Aan, kalau kita menilik dari pengalaman penugasan Pak Aan waktu masih di struktural Angkatan Laut kan, saya pikir ini satu bekal yang sangat menunjang di dalam pengabdian selaku Bakamla. Bapak sudah pernah di Kolin Lamil, angkutan, kemudian di armada, kemudian juga di staf operasi Mapsal, juga di Akademi TNI selaku Komandan Jenderal. Saya kira pengalaman yang sangat dimensinya sangat luas dan memberikan cakrawala pandang yang lebih komprehensif. Bagaimana mengelola keamanan laut? Apa yang ada dalam benak Laksamana Aan pada saat mengawali penugasan di Bakamla, Pak, yang pada saat itu mendung begitu gelap, sementara Laksamana Aan juga paham begitu sulitnya menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan instansi pemerintah yang nanti akhirnya bisa diajak bekerja sama. Gimana Pak? Jadi begini, pertanyaan baik ya Pak Mul. Jadi sejak saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Badan Keamanan Laut sejak tahun 2020, pertama kali saya masuk memang banyak PR yang harus saya perbaiki, baik itu di dalam maupun di luar. Jadi langkah
pertama yang saya laksanakan adalah saya mempelajari tugas pokok Bakamla ini sendiri. Itu yang pertama. Jadi Bakamla tugas pokoknya adalah menyelenggarakan patroli keamanan laut, ya, dan penegakan hukum di sini dan keselamatan. Dan keselamatan, ya. Baik itu untuk di wilayah perairan maupun yurisdiksi. Itu yang pertama. Nah, saya mengawali dari tugas pokok itu, baru saya lihat ke dalam. Nah, ke dalam sendiri banyak PR yang harus saya benahi, khususnya masalah administrasi dan lain sebagainya. Salah satu contoh, Bakamla sejak 2016 sampai 2020 itu mendapat penilaian dari BPK itu disclaimer. Disclaimer adalah mungkin Pak Mu tahu sendiri nilai yang paling rendah lah. Nah, itu bagaimana saya memulai bagaimana ini Bakamla untuk dipercaya orang. Sementara saya mendapat amanah oleh Bapak Presiden, salah satunya Bakamla diharapkan ke depan menjadi ketua kelas di laut untuk masalah security, untuk masalah keamanan dan keselamatan. Bagaimana saya mau memimpin kalau misalnya raport saya masih merah di sini? Nah, itu PR utama saya. Nah, saya bagaimana saya membenahi, saya melatih, saya membuat komitmen dengan seluruh personil, dan alhamdulillah itu bisa berubah lah ya. Sehingga sejak saya pimpin mulai 2020, 21, 22, 23 ini Bakamla mendapat penilaian WTP atau wajar tanpa pengecualian. Itu dari sisi kendala masalah keuangan. Nah, keluar ini banyak hal juga. Bagaimana saya berpikir saya tidak bisa secara frontal untuk memulai amanah ini. Jadi bagaimana saya mau mulai merangkul dengan semua kementerian lembaga yang terkait tentang masalah keamanan laut. Dan alhamdulillah ini juga pelan-pelan bisa saya benahi, dan ini nyata sekarang ini sudah baiklah Bakamla. Itu untuk lingkup nasional. Sedangkan untuk internasional ini juga saya sudah hampir dengan 20 negara melaksanakan MOU. Bahkan untuk di kawasan ASEAN, Bakamla sudah menjadi chairman untuk ASEAN Coast Guard Forum. Dan ini luar biasa. Yang menginisiasi adalah juga Bakamla. Ini jadi tahun ini 2023 Bakamla adalah chairman untuk ASEAN Coast Guard Forum. Dan akhir tahun ini kita akan take over dengan Filipina. Filipina akan menjadi chairman untuk ASEAN Coast Guard Forum. Kurang lebih demikian. Laksamana, kalau kita melihat posisi Bakamla ini adalah langsung di bawah Presiden. Di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di bawah koordinasi Kementerian Polhukam, ya Pak. Ini ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa sebuah badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Saya pikir ini sesuatu hal yang kalau orang awam sangat wow. Tetapi kita menghadapi persoalan di lapangan bahwa hampir 2/3, kalau kita lihat kurang lebih 10 km persegi adalah 6.000 km persegi luas perairan kita ini. Artinya kita memerlukan sarana prasarana yang begitu berat. Presiden pasti tidak menelisik ke persoalan yang sangat teknis, tetapi itu kan suatu fakta di lapangan. Kita tahu bahwa pemeliharaan marine use itu luar biasa mahal. Secara fisikly juga kapal juga masih belum memenuhi persyaratan. Waktu itu yang Laksamanaan lihat apa tentang sarana prasarana ini? Jadi begini Pak Mul ya. Jadi betul, saya setuju untuk mengatasi permasalahan di laut ini kita nggak bisa sendirian. Itu tolong digarisbawahi dulu. Jadi organisasi atau lembaga yang besar pun seperti Angkatan Laut ya, kita sama-sama dari angkatan, kita tahu lah bagaimana kita kalau mengamankan sendirian itu nggak bisa. Nah, sementara Presiden sudah memberi direktif bahwa Bakamla nanti sebagai ketua kelas untuk masalah keamanan di sini. Nah, di sini saya bagaimana berpikir, mari sama-sama kita tanpa mengurangi kewenangan, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kementerian lembaga yang mari sama-sama kita melaksanakan patroli atau melaksanakan pengamanan untuk masalah laut kita, baik itu di wilayah perairan kita maupun yurisdiksi. Dan ini dari hasil kerja keras kita sudah melaksanakan operasi bersama. Jadi ada 6 kementerian lembaga yang mempunyai sarana kapal. Ini kita sudah mulai melaksanakan patroli. Di dalamnya ada Angkatan Laut, ada Polair, ada KPLP, ada Bea Cukai,
kemudian ada KKP dan ada Bakamla. Jadi ada 6 institusi ini kita sudah melaksanakan patroli bersama. Bukan hanya patroli bersama. Yang terpenting adalah kita merencanakan patroli bersama. Jadi kita duduk satu meja, kita merencanakan daerah mana yang rawan. Jadi bukan hanya keinginan Bakamla atau keinginan satu institusi, tidak. Tapi kita menyamakan persepsi mana. Jadi kita tidak menginginkan ada satu tempat ini menumpuk, ada satu tempat kosong. Nah, dengan adanya patroli bersama ini, kita seperti sekolah lah di sini. Kita ngatur, ini bagian kamu di sana, di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi harus ada ketua kelas di sini. Bukan berarti di bawah tidak. Ini tolong disadari. Tetap harus ada ketua kelas di sini. Tapi bukan berarti jadi nanti ya di bawah, enggak. Tetap mereka punya bapak masing-masing gitu di sini. Nah, ini yang mungkin perlu disadari oleh. Tapi saya pelan-pelan, insya Allah ini saya yakin nanti ke depan kita seperti. Karena kalau kita lihat di semua negara itu sudah seperti itu, Mas. Jadi tidak bisa satu institusi itu ngerasa wah saya paling hebat sendiri, saya bisa ngatain, nggak ada. Kita harus sama-sama semua di sini. Saya merasakan ini begitu saya berdinas di luar Angkatan Laut di Bakamla, kemudian saya banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Coast Guard negara lain. Itu seperti bahkan di Eropa ada lembaga yang tidak punya aset, tapi dia punya kewenangan untuk menggerakkan semua aset untuk melaksanakan security di wilayah itu. Prancis itu, saya pernah ke sana. Itu luar biasa. Jadi kalau negara-negara maju bahkan dia tidak punya aset, tapi dia bisa menggunakan aset karena sama-sama bagian dari pemerintah. Dan ancamannya juga sama. Dan tujuannya juga sama kan. Jadi bukan berarti semua mengajukan anggaran untuk beli kapal masing-masing, tapi tujuannya terkotak-kotak. Ini kan akan kos pemerintah lebih banyak. Itu sebetulnya udah ada di buku saya. Nah, jadi kalau nanti sudah ada ketua kelas, sudah diatur, ini kos pemerintah akan jauh lebih hemat lah di sini. Nah, cuman yang paling berat ya menghilangkan ego sektoral itu. Kembali lagi kita adalah bagian dari pemerintah dan harusnya loyal. Laksamana, saya melihat tugas itu tidak sekedar diemban oleh personality yang biasa saja, tetapi saya melihat wisdom itu ada pada seorang Bakamla, karena di dalam konteks kultur kita yang merasa diri hebat, maka persoalan mengkoordinir akan tidak semudah membalik tangan. Tetapi saya melihat kiprah atau action yang dilakukan oleh Laksamana Aan selama ini, approach kepada pihak-pihak yang untuk bekerja sama, karena kehadiran negara adalah kehadiran badan pemerintah siapapun itu. Nah, ini adalah diperlukan kapabilitas atau kemampuan untuk mendirikan bagaimana yang lain yang dipimpin not ini menjadi satu persepsi yang sama. Sahabat Indonesia, betul bahwa yang dikatakan oleh Laksamana Aan bahwa begitu sangat menarik kalau kita mengulas dan membaca isi buku yang berjudul Guarding the Sea for Our Future ini, maka ini adalah tumpahan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari seorang Laksamana Madya Purnawirawan Dr. Aan Kurnia. Oleh karena itu, untuk kita bisa paham apa yang akan diemban, misi yang akan dibangun oleh Bakamla, saya kira seluruhnya sudah tertuang di sini, dan kita sangat appreciate dengan apa yang pemikiran-pemikiran seorang Lakstya Purnawirawan Dr. Aan Kurnia pada buku ini. Jadi saya tidak berkelebihan kalau bagi kita-kita yang mencintai laut Indonesia, saya kira tidak sah untuk mengakui cinta laut Indonesia kalau belum memiliki buku ini dan membacanya. Tidak cukup memiliki, tapi juga harus membacanya. Baik, Laksamana Aan, saya juga melihat beberapa kantor cabang atau apalah namanya itu ada di Batam, kemudian di Manado, dan ada di Ambon. Ini kalau kita melihat dari struktur organisasi Angkatan Laut yang juga sama-sama berorientasi kepada keamanan laut, ada zona. Betul. Ini pemikiran ini apakah menduplikasi kepada struktur yang dari Angkatan Laut atau ada satu format yang mendasari implementasi itu, Pak? Ya, betul. Jadi ini sama sebetulnya kita ambil seperti Kogab Wilhan, kemudian Armada. Ini sebetulnya untuk memudahkan dalam rentang kendali saja, karena kita dibagi 3 zona juga. Jadi ini mirip-mirip seperti Armada, ada zona barat, zona tengah, dan zona timur. Setiap zona ini dikepalai oleh bintang 1. Bintang 1. Kepala zona, Pak. Kepala zona. Dan kepala zona membawahi lagi ada komandan pangkalan, ada komandan stasiun.
itu level letkol, Iya. mayor gitu. Sudah terawai semuanya, Pak? Sudah. Oh. Kita sekarang ada 15 titik. Iya, Nah, nanti iya. pengembangan tahun ini sama tahun depan sampai ke 35 titik untuk di bawah zonanya ini. Dikit. Jadi kita ada nanti pembangunan sistem surveillance system di sini di 35 titik ini. Oh. Ini dalam rencana proses. Iya, iya, Sekarang masih 15. Oke. Persoalan pengamanan ini saya melihat konsep Presiden Joko Widodo pada saat awal selaku presiden bahwa Indonesia harus menuju ke posisi poros maritim dunia. Laksamana melihat tentang poros maritim dunia dengan korelasi tugas yang Laksamana emban, kira-kira sudah sejauh mana Pak ini bisa memberikan kontribusi kepada konsep itu? Jadi di buku saya juga sebetulnya ada nih. Oh, iya. Kalau memang kita mau lihat, kita kalau bicara untuk poros maritim dunia, kita tidak bisa bicara satu sisi. Iya. Jadi yang pertama masalah ekonomi dulu, kemudian masalah wise atau kebijakan dari pemerintah itu. Jadi pemerintah yang membuat aturan, pemerintah yang membuat regulasi untuk bisa memanfaatkan laut kita ini untuk kepentingan nasional. Itu dulu yang harus kita garis bawahi. Jadi aturan di situ. Nah, baru yang kedua adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi harus bisa memanfaatkan yang di kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang poros maritim dunia. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan juga percuma. Contoh paling gampang, ikannya, jalur lautnya, sumber daya alam yang lain. Itu pertanyaannya sudah bisa berapa persen kita manfaatkan. Nah, baru bagian yang ketiga yang ngawasi siapa? Salah satunya ya Bakamla ini. Salah satunya Angkatan Laut. Jadi ini segitiga ini yang kita harus betul-betul kita jaga semua. Nah, kita bukan sayangnya ya. Jadi di tempat kita ini kadang-kadang masih overlapping. Ada yang membuat kebijakan ikut ngawasi. Kan nggak boleh. Harusnya yang membuat kebijakan ya buat kebijakan di sini. Yang ngawasi biar lembaga lain. Jadi betul-betul independen di sini. Pelaku ekonominya dia yang memanfaatkan dari kebijakan pemerintah ini. Jadi ada trihelix ini yang harus betul-betul dijaga. Nah, kita mudah-mudahan ini sebetulnya pemerintah sudah mengarah ke sana, cuman pelaksanaannya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena mungkin Pak Mul harus ketahui, sekarang ada 26 undang-undang yang overlapping tentang laut. Makanya dan itu masih berjalan dan masih berjalan sampai saat ini, sampai detik ini. Di prolegnas mungkin mengarahnya kemana kira-kira Pak? Perundang-undangan supaya satu ini sebetulnya ada step-stepnya Mas. Jadi yang pertama pemerintah sudah pada saat saya dilantik udah dengan tegas nanti ke depan Bakamla adalah salah satu, ini ada juga di buku mungkin udah baca kan. Nah, cuman masalahnya kementerian lembaga yang lain salah atau benar di sini. Mereka betul. Sehingga sesuai persepsi masing-masing gitu Pak. Betul, karena mereka ada dasarnya undang-undangnya ini gitu. Makanya yang saya bilang ada 26 undang-undang yang overlapping. Nah, ini yang harusnya ada omnibus law, harus ada kalau tidak ya akan terus seperti ini. Dampaknya apa? Dampaknya sekarang itu ada catatan ya, saya di 2019 Ketua INSA Ibu Karmelita, dia sudah laporan ke Presiden. Dia minta penjelasan siapa sih yang punya kewenangan di laut ini. Betul. Karena pelaku-pelaku di lapangan tidak bingung. Pelaku-pelaku di lapangan tidak bingung dan ada pemeriksaan yang berulang di sini. Kalau ditanya salah atau tidak, ya tidak salah karena mereka punya aturannya, punya undang-undangnya. Sekarang contoh kapal habis diperiksa polisi, diperiksa Bea Cukai, diperiksa KPLP, diperiksa KKP, diperiksa Angkatan Laut, periksa Bakamla. Mereka betul semua karena memang ada aturannya. Nah, ini yang harus diperbaiki aturannya ini. Karena kalau tidak, sekarang semua ekonomi di laut kita tidak bisa bersaing, Pak. Betul. Bahkan ada guyonan kemarin saya ke mana? Ke Kepri itu sama gubernur sana sama Mendagri. Ini saking banyaknya di laut diperiksa, tinggal satu kementerian aja yang belum meriksa. Siapa Pak? Ya Menteri Agama, tinggal dicap, oh ini halal atau tidak, katanya. Saking banyaknya kata saya. Saya pikir, betul juga ini. Sekarang semua punya hak untuk meriksa yang sama dan periksanya sama. Ini saya analogikan gini Mas. Jadi sekarang Angkatan Laut punya provos, Angkatan Udara punya provos, siapa lagi ya? Angkatan Darat punya. Bayangkan kalau provos-provos kita, pom-pom kita ini
meriksa kendaraan di Jalan Tamrin. Iya. Kan semua ditanya mana SIM-nya, mana, kan begitu banyak kewenangan. Itu analoginya seperti itu kira-kira Pak. Nah, sekarang situasi di laut seperti itu analoginya. Tapi sekarang kan di darat sudah baik. Maksudnya yang meriksa hanya Polantas saja kan. Polisi-polisi militer atau Provos hanya meriksa di kesatrian masing-masing. Tapi tidak di jalan umum. Nah, ini yang saya analogikan kondisi di laut. Semua semua polisi ini ikut meriksa di jalan umum dan semua diperiksakan sama gitu loh. Bisa dibayangkan itu bagaimana yang truk-truk bawa muatan itu habis diperiksa polisi diperiksa dari Provos ini. Bisa nangkep di sini kan. Nah, ini pemerintah sudah berkeinginan bahwa di laut nanti hanya satu. Seperti Polantas yang ada sekarang di jalan raya kita. Tapi mereka tidak salah sekarang karena aturannya ada semua. Saya kira Omnibus Law salah satu solusi yang paling pas untuk bisa menjadi satu persepsi. Dan yang paling kita sulit menghilangkan barangkali kultur kita itu seolah-olah takut kehilangan status, kita tidak bersedia menjadi bawahan, padahal kan ini di dalam konteks satu level yang dirigen saja yang ada satu yang ada di lapangan. Oke. Pak An, pada ulang tahun ke-17 Bakamla ini, saya sangat mengapresiasi langkah Laksamanaan untuk menerbitkan atau launching buku yang kita sampaikan tadi, Guarding the Sea for Our Future. Ini apakah satu fenomena secara personality untuk menyampaikan semua hal yang ada dalam pikiran Laksamanaan, karena selama ini salah satu resistensi untuk bisa memahami tugas Bakamla itu karena ketidakpahaman atau kekurang pahaman masyarakat tentang tugas Bakamla yang idealnya seperti disampaikan Pak An tadi, atau bagaimana Pak? Ini sangat bagus sekali. Jadi sebetulnya ini juga selain tadi yang disampaikan oleh Pak Mul, ini juga sebetulnya mimpi-mimpi saya lah. Jadi bagaimana kita bisa menjaga laut untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita. Karena laut ini kan kita tahu sendiri mungkin baru 30% baru kita memanfaatkan laut ini. Betul. Padahal waduh, kalau memang kita bisa betul-betul memanfaatkan laut ini, waduh, APBN kita bisa terdukung semua oleh laut gitu. Sekarang kalau tidak salah baru 2% dari lebih sedikit dari 2% dari income pemerintah dari sektor laut. Padahal kita ini kalau kita lihat Pak An, saya pernah membaca penghasil ikan terbesar kedua itu Indonesia. Dari 12.000 ton per tahun Cina. Yang kedua kita nih 6.000 ton per tahun. Bahkan Amerika Serikat juga lebih kecil. Artinya bicara soal kemampuan penghasilan ikan ini sungguh luar biasa. Nah, kembali kepada persoalan bagaimana tata kelola keamanan laut yang single agency multitask tadi itu, kalau itu sudah tertangani dengan baik, kira-kira yang mendeklar kepada dunia bahwa lalu lintas pelayaran dan lain-lain sebagainya yang melewati perairan kita itu ada di tangan siapa nih? Nah, ini ceritanya panjang nih, tapi menarik lah. Nah, ini saya boleh cerita ke belakang ya. Oh, yang buku satunya ini Pak? Buku satu, tapi udah terlaksana di sini. Oh ya. Ini salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Mul, bahwa kita supaya tata kelola laut kita diakui oleh dunia. Ini salah satunya ada ide saya, dan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Di buku kedua juga? Di buku pertama itu ide, tapi udah dilaksanakan di buku kedua. Dan sudah terlaksana secara faktual. Jadi gini, Pak Mul tahu Selat Malaka ya? Selat Malaka ini saya baru salah satu contoh lah ya di Alki 1 itu. Itu setiap tahun sekarang ada 70.000 sampai 80.000 kapal yang melintas. 2017 rekod 50.000, Selat Makassar kurang lebih 70, dan sekarang udah meningkat Selat Malaka. Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, pertanyaannya, kita sudah bisa memanfaatkan ini baru dari kapal yang lewat ya, belum ikan, belum sumber daya lainnya. Dan yang bukan lucu ya yang prihatin lah, saya prihatin ini mulai Panglima Armada Barat, karena itu wilayah saya udah berpikir ini gimana caranya saya harus buat ini. Kenapa? Sekarang di Selat Malaka dengan lebih dari 50.000, sekarang 70.000 sampai 80.000, bahkan mendekati 100.000. Itu kapal-kapal yang menghidupkan ais, belum yang dimatikan, mungkin lebih dari itu. Itu kalau ada kejadian, ada sesuatu, itu laporannya ke siapa? Satu, ke IMB, International Maritime Bureau.
punyanya Malaysia yang ada di Malaysia. Kuala Lumpur. Waduh, Itu memprihatinkan. tahun 80. Yang kedua ke IFC, International Fusion Center yang ada di Singapura. Bahkan perwira kita di sana. Pertanyaannya, Aduh. badan di Indonesia ke siapa saya harus laporan? Ya. Ke Angkatan Laut, ke TNI, ke Perhubungan, ke Bea Cukai, belum ada. Lucu kan? Padahal Selat Malaka tahu sendiri kan, mulai dari Aceh sampai Selat Singapura itu wilayah kita semua. Tapi memang di sana kan ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura dan seterusnya. Tapi kita tidak punya lembaga badan yang kita declare. Kalau lewat sana hubungi ini loh kalau ada apa-apa. Kalau kita ke Batam saja, kalau kita landing, Pak ya, Betul. itu langsung atau kapal kita melewati selat, itu kan sebuah declare gitu ya, Betul. bahwa Anda masuk wilayah Betul. mana dan harus kepada siapa untuk keselamatan Betul. Anda. Ini belum ada, Pak ya? Belum ada. Nah ini seperti contoh seperti masalah pesawat kan. Kita semua laporannya kan ke Singapura kan. Nah saya tidak mau terulang seperti itu masalah udara. Betul. Nah masalah laut saya harus makanya saya berinisiatif membuat IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Jadi saya sudah mendeklar, kemudian semua ATAN negara sahabat saya undang pada saat saya launching tahun 2020. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Jadi saya bilang, kalau ada permasalahan di perairan Indonesia, kamu jangan nanya ke IFC, jangan nanya ke IMD, tapi tanya ke IMIC yang ada di Batam. Jadi kalau mau nanya permasalahan yang ada di wilayah saya, nanyain jangan ke Singapura dong, nanyain jangan ke Malaysia dong, tapi ke Indonesia. Dan ini udah bertahun, berpuluh tahun seperti itu, Mas. Jadi kan lucu. Nah, oleh sebab itu saya membuat IMIC itu, dan alhamdulillah sekarang udah jalan dan sudah berjalan, sudah diakui juga sama dunia lah. Saya udah pelan-pelan sudah mendeklar kalau ada apa-apa tentang Indonesia, kamu harus lebih percaya ke saya. Dalam hal ini ya IMIC ini. 24 jam bisa dicoba. Itu ada khususnya ada di Mabes Bakamla kah? Ada di Mabes Bakamla. Kemudian ada juga di Android, di mana udah ada semua IMIC, Indonesia Maritime. Itu salah satu ide saya juga, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita bukan hanya ngawasi, bukan hanya ngusir, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan ini. Nah ini juga pernah saya rapatkan dengan Menko Marves. Harusnya kita bisa memanfaatkan Selat Malaka. Contoh, seperti kita punya jalan tol, kita harusnya mengelola rest area di situ. Betul, Pak. Jadi kapal yang akan bunker, kapal yang akan nunggu untuk sandar, itu harus bayar ke kita. Artinya ada kegiatan ekonomi yang terdongkrak dengan itu. Betul. Nah itu contohnya Singapura itu bisa memanfaatkan. Nah kita di Batam dari jasa itu, Pak ya. Betul. Itu baru dari sisi jasa saja. Ya, saya analogikan seperti itu, Mas. Jadi kayak kita punya tol, bukan hanya bayar tolnya saja, tapi manfaatkan dong rest areanya. Kalau kita nggak kelola rest areanya dengan baik, dia dimanfaatkan sama negara-negara lain. Nah itu yang harus kita berpikir ke sana. Itu salah satu contoh lagi. Belum lagi itu masalah manfaat ya, Mas ya. Belum lagi sekarang masalah border, perbatasan. Indonesia mungkin negara yang paling banyak 9 perbatasan laut, 10, Mas. 10 ya? 10. Kalau kita tarik dari utara itu mulai India sampai yang terakhir Timor Leste. Dan 10-10-nya belum selesai. Nah, saya punya ide juga di sini. Bagaimana sih kita mengatasi permasalahan ini? Memang ada perbatasan yang tidak terlalu menjadi hot issue ya, karena memang di situ tidak ada sesuatu. Tapi seperti Natuna contoh, itu kan menjadi hot issue karena biasa, Pak. Karena banyak sumber daya alamnya di situ. Nah, ini salah satu contoh. Untuk mengatasi perbatasan yang belum selesai, ini ada 3 konsep dari saya. Jadi yang pertama, negara harus hadir di perbatasan itu. Negara itu siapa? Ya Angkatan Laut, ya Bakamla. Siapa yang punya kewenangan sampai sana? Yang kedua, ekonomi juga harus jalan di sana. Ekonomi siapa? Ya kapal nelayan, kemudian rig-rig itu harus jalan juga di sana. Dan yang ketiga, diplomasi harus main juga di sini. Ya, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus selalu bernego untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini. Nah, jadi harus paralel kita. Jadi intinya untuk mengatasi laut yang begitu luas, yang begitu super ini nggak bisa sendirian kita di sini. Itu yang saya katakan. Siapapun yang duduk di Kapakamla, sesungguhnya saya lebih tertarik kepada kata-kata single agency dan multitask. Artinya memang di sana ada penugasan yang luar biasa
besar dan berat. Katakanlah kalau kita misalkan BNPB, BNPP itu kan konsen kepada soal persoalan BNPB, katakanlah perbatasan. Tetapi apa yang diemban oleh Bakamla ini mulai dari pencemaran laut, kecelakaan di laut, dan yang paling penting adalah keselamatan. Artinya negara pengguna Alki 123 tadi merasa aman, yang notabene juga bukan sesuatu yang gampang menciptakan itu. Ini adalah satu tolok ukur atau parameter yang bisa dikatakan bahwa kita mampu mengelola kita. Nah, persoalan di Somalia ini, bahwa siapapun yang melewati perairan Somalia tidak merasa aman, maka itu membuka pintu bagi kekuatan asing untuk hadir di sana. Kalau Bakamla tidak mampu menyelenggarakan keamanan yang dirasa nyaman bagi pelintas, ini artinya kan juga ada tanda petik membuka pikiran kekuatan lain. Nah, sekarang yang kami ingin tahu, Laksamanaan, kalau kita bicara soal Coast Guard, rata-rata kita masih bereferensi kepada US Coast Guard, Pak. Kalau menurut Laksamanaan, ini yang pantas untuk diimplementasikan di tempat kita ini Coast Guard yang seperti yang dilakukan oleh negara mana ini, Pak? Jadi gini, memang di buku ini juga sebetulnya udah ada juga ya. Jadi mulai dari Amerika, Korea, Jepang, Australia, saya kemudian banyak lah. Tapi intinya seperti ini, Mas. Jadi untuk masalah keamanan laut itu harus dipisah antara defense sama security dulu untuk era sekarang. Kenapa? Karena militer ini tidak apple to apple kalau menangani masalah security. Betul. Itu yang pertama. Terlalu sayang itu. Terlalu sayang. Terlalu canggih, terlalu mahal di sini. Tapi bukan berarti peran militer, peran polisionalnya hilang, tidak. Tapi bukan tugas utama lagi di sini. Karena seluruh dunia sekarang trennya sudah seperti itu. Melekat tapi tidak menjadi tugas utama. Betul. Betul. Jadi bukan berarti nanti hilang, tidak. Itu punya pemikiran-pemikiran yang salah lah atau yang kurang pas lah di sini. Nah, jadi seluruh dunia sekarang sudah punya yang namanya Coast Guard ya untuk masalah keamanan. Dan harus ada single agency di sini. Contoh yang paling gampang Malaysia. Kemudian Korea, Jepang itu udah bintang 4 komandan Coast Guard. Jadi siapapun yang menangkap atau permasalahan di laut dengan Malaysia, itu selalu koordinasinya ke MMIA, Maritime Malaysia Enforcement Agency, atau bahasa Indonesia APMM, Agensi Penguatan Maritim Malaysia. Nah, kalau kita kan tidak nih. Kadang-kadang yang nangkep KKP Malaysia urusannya ke KKP, KPN Angkatan Laut urusannya ke Angkatan Laut. Yang nangkep Bakamla urusannya ke Bakamla, ke Bea Cukai ke Bea Cukai. Tapi kalau di Malaysia, kalau Mas mau lihat sekarang, itu semua udah satu pintu. Jadi begitu masalah security semua satu pintu, koordinasinya ke satu pintu. Nah, ini harapan kita seperti itu. Australia juga demikian. Australia namanya ABF, Australia Border Force. Di dalamnya ada Angkatan Laut bintang 2, ada Custom campur di sana, ada Angkatan Udaranya juga. Jadi semua aset digunakan untuk masalah security di sana. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju banyak yang dia tidak punya aset ABF tapi bisa menggunakan aset-aset dari kementerian lembaga yang punya aset. Nah, kalau di kita kan tanda kutip agak susah di sini. Gue yang melihara, yang apa kok tinggal dipakai gitu. Nah, itulah bedanya mungkin ya kalau kita lihat yang sudah berpikir memang betul-betul untuk negara, untuk apa itu ya digunakan. Orang ini uang negara, ini kepunyaan negara kok. Kecuali digunakan untuk pribadi ya. Selama untuk kepentingan negara harusnya bisa di sini. Nah, ini harapan kita memang ke depan nanti ada single agency ini. Kenapa? Kalau ada single agency juga harus saya tulis di sini. Ini cost pemerintah jauh lebih murah. Saya contohkan, Mas, saya nggak perlu menyebutkan lembaganya lah. Ada satu kementerian lembaga yang punya kapal. Dia hanya menangkap kapal hanya untuk tugas itunya saja kan. Padahal Mas Mul tahu sendiri bagaimana untuk operasional cost untuk bahan bakar lah, untuk hanya untuk pencapaian satu tugas pokok. Bayangkan. Padahal dia ngajukan pemerintah seperti itu. Dia ngajukan untuk radar juga dan lain sebagainya. Nah, ini konsep saya ke depan. Saya punya radar, silahkan monggo digunakan oleh kementerian lembaga yang lain. Jadi bukan untuk saya, ini kan punya negara. Nah, itulah pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita berani memulai lah di sini. Dan bukan berarti nanti kewenangan saya hilang, zona nyaman saya hilang. Enggak, ini untuk merah putih, untuk NKRI. Nah, inilah. Bahkan saya pernah membaca di salah satu media,
keterbukaan dan keikhlasan Laksamanaan selaku Kapakamla, apapun yang terjadi bukan untuk kepentingan Bakamla secara institusional, tetapi goals yang paling akhir adalah terciptanya sebuah manajemen tata kelola atau tata kelola keamanan itu ada pada sebuah badan yang single yang disebut Bakamla. Artinya ini kan sebuah publikasi yang mengatakan bahwa itu bukan untuk kepentingan personality atau pribadi, tetapi ada sesuatu yang lebih besar. Betul. Nah, ini apakah sudah ada semacam fenomena yang mengarah ke pemahaman pemikiran seorang Kapakamla pada saat itu, atau masih bersikokoh kekeh kepada egoisme sektoral yang sudah sangat struktural ini? Jadi gini ya, kalimat ini mudah diucapkan, pelaksanaannya susah sekali. Tapi saya tidak menyerah. Saya punya mimpi suatu saat ini akan terjadi. Mungkin bukan era saya, mungkin era penerus saya dan penerus saya. Tapi ini perjuangan saya sudah membuahkan hasil lah, Mas. Jadi sebelum kita ke Omnibus Law ini, kita sekarang sudah ini tahun 2022 kemarin keluarlah PP nomor 13 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi. Salah duanya di dalam itu, yang pertama adanya patroli terkoordinasi. Jadi patroli terkoordinasi ini patroli, kemudian ada patroli bersama juga. Ini patroli yang dilaksanakan oleh semua kementerian lembaga. Dan kita merencanakan ada rencana patroli nasional. Jadi kita buat duduk bersama-sama semua kementerian lembaga. Dan yang hebatnya lagi ada sistem informasi yang terintegrasi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi saya punya radar, saya connect kan, Mas, ke kementerian, monggo dipakai, saya bilang. Nggak ada rahasia-rahasiaan kok. Ini Laksamanaan, kalau kita bicara soal tata kelola keamanan laut, kan bukan berarti secara fisikly adalah platform kapal. Ini udara pun saya kira juga. Betul. Jadi kita tidak hanya bicara kapal, jadi sensornya, manajemennya, merencanakan ini semua. Jadi tidak terkotak-kotak seperti itu. Jadi contoh yang paling gampang gitu. Satu daerah kalau belum adanya koordinasi, mungkin semua pada ngumpul di sana. Sementara satu sisi kosong. Nah, sementara aset kita kan semua terbatas. Betul kan? Nah, makanya kita harus duduk sama-sama. Kita merencanakan sama-sama. Lo gantian lo bulan ini di sana, lo di sana, gue di sini. Jadi semua kebagian. Nah, cuman ada informasi ke saya. Saya melaporkan ke Polhukam ke Presiden. Nah, sebetulnya harapan Presiden seperti itu. Kemudian sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian kita membuat rencana patroli nasional. Jadi kita ibaratnya kita buat RO sama-sama lah. Jadi bukan Bakamla buat RO sendiri, Angkatan Laut buat RO sendiri, polisi, enggak. Kita duduk sama buat RO sama. Musuh kita sama kok di laut. Ancaman kita sama kok. Aset kita sama-sama terbatas kok. Anggaran kita sama-sama terbatas kok. Ya kan? Supaya lebih optimal gimana? Kan harus duduk bareng. Harus sama-sama merencanakan. Nah, kalau masih ada yang diumpet-umpetin ya gimana? Radar informasi juga saya nanti seperti itu ke depan. Kita terbuka semua. Bahkan saya sudah memulai, Mas. Jadi setiap akhir bulan saya melaksanakan rapat terkoordinasi tentang keamanan laut. Yaitu pada saat pandemi ini luar biasa. Jadi sekarang udah pesertanya seluruh stakeholder yang tadinya 6, sekarang sudah hampir 20. Bahkan kan ada kementerian terkait, ada kementerian teknis. Itu yang teknis pun ikut sekarang. Kayak lingkungan hidup, kayak BIN, BAIS, bahkan ngeliat, penting ya? Iya sebenarnya. Meskipun mereka secara institusional tidak punya platform alat patroli. Tapi saya bilang tetap ada keterkaitan. Seperti contoh saya baru nangkap kapal supertanker ini. Kan ada pencemaran. Itu yang menyidik lingkungan hidup. Kan? Itu saya udah senang. Kemudian badan karantina saya undang. Wah, semua. Artinya Kementerian Lingkungan Hidup ini paling tidak sekarang juga melihat manfaat yang bisa dirasakan tanpa harus memiliki sarana yang di laut. Bahkan semua sangat mengapresiasi Bakamla lah dengan adanya rapat koordinasi tentang keamanan. Saya bilang keamanan laut nggak bisa diselesaikan oleh kementerian lembaga yang punya kapal saja. Yang tidak punya kapal juga punya peran. Semua punya peran. Saya bilang baru semua terbuka. Bahwa kita kalau melaksanakan sama-sama ini hasilnya jauh lebih baik. Toh sekarang kalau KPLP juga wilayah patrolinya secara zona juga terbatas. Dia hanya teritorial dan nah inilah kalau cerita KPLP saya kembali lagi
prajurit, saya loyal ke siapapun perintah pasti akan saya laksanakan. Yeah. Itu akan saya tunjukkan dulu ke adik-adik, ke semua ke personil saya. Yeah. Kalau pemerintah memerintahkan A, saya laksanakan. Ya. KPLP menarik Mas di sini. Jadi ada yang bilang KPLP lebih dulu dari Bakamla, betul. Yeah. Bahkan dia udah puluhan tahun, betul. Nah, dia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 atau 2000. Ini Kementerian Perhubungan nih Pak? Kementerian Perhubungan. Nah, memang di salah satu pasal itu ditulis fungsi Sea and Coast Guard. Iya. Iya. Nah, itu yang selalu menjadi dasar teman-teman dari sana. Enggak, gue dong yang harus jadi. Saya bilang, silakan kalau pemerintah mau buat ini, monggo. Saya akan loyal, saya bilang. Tapi kan lihat di Undang-Undang Nomor 17 itu tahun 2019 atau 2008 itu dikasih waktu 3 tahun untuk membentuk badan. Nah, tapi kan tidak terlaksana. Iya. Ya kan? Nah, tidak terlaksana. Kemudian tahun 2008 atau 2009 keluarlah Undang-Undang Nomor 32 di sini membentuk Bakamla. Iya. Nah, Bakamla memang tidak disebutkan sebagai Coast Guard di sini. Ini yang jadi PR juga. Nah, makanya kemarin ini sudah masuk ini ke pansus ini Mas, mau ada revisi Undang-Undang 32 tentang ini. Nah, tapi sebelum revisi Undang-Undang 32 ini ada PP yang tadi saya sebutkan. Nah, makanya nanti di dalam revisi Undang-Undang 32 ini nanti akan bergabung KPLP sama Bakamla. Jadi tidak ada dualisme Coast Guard dulu lah. Intinya itu dulu. Nah, dari sini baru nanti yang omnibus itu. Oke. Nah, tapi pun di KPLP bergabung ini tidak semua bagian. Jadi nanti yang masalah perizinan pelabuhan saya tidak perlu masuk ke Bakamla. Tapi Secara yang masalah pengawasannya saja gitu. Secara intrinsik ini KPLP memiliki tugas-tugas yang multi tadi apa tidak, Pak? Artinya konteks dalam pencemaran di laut, kemudian keselamatan dalam konteks SAR, kemudian juga hal-hal lain yang lebih luas ketimbang fungsi keperhubungan itu. Kira-kira mereka menyadari nggak bahwa ada satu tugas yang lebih besar kalau dia ingin mengklaim dirinya selaku Indonesia Coast Guard. Kan saya kira ini juga menjadi pemikiran yang paling mendasar. Betul. Kalau kapabilitasnya belum bisa menggendong multitask tadi, saya kira sadar diri bahwa ini saya kira perlu ada koordinasi dengan yang lain. Jadi memang tidak dia mendeklar atau ada salah satu pasal yang menyebutkan fungsinya. Nah, cuman untuk pelaksanaan faktual sehari-hari belum dilaksanakan oleh KPLP itu. Dia mungkin lebih banyak ke masalah administrasi di pelabuhan, pengawasan pelabuhan, dan kewenangan KPLP pun hanya sampai ke laut teritorial saja. Berarti tonnage kapal pun juga tidak terlalu besar. Kalau saya sih sebetulnya tidak ada masalah. Siapapun lah, karena ini kan saya bagian dari pemerintah. Mas, saya nggak mau ngotot-ngototan. Wah, harus Bakamla, harus enggak. Tapi setidaknya kapabilitas dirinya dipahami bahwa saya punya kapabilitas seperti apa untuk bisa hadir selaku itu. Nah, itu silakanlah, saya tidak bisa menilai. Tapi saya ingin silakanlah nanti pemerintah yang menilai apapun yang dibentuk. Tapi saya inginnya Indonesia harus punya Coast Guard. Siapapun yang jadi tetap harus punya Coast Guard. Sehingga nanti itu kita masalah security, masalah defense itu harus sudah jelas. Nah, ini yang saya tuan. Karena kalau tidak ada ketua kelas, ya itu ekonomi kita di laut tidak bisa bersaing, tidak bisa. Banyak PR di sini. Nah, itulah makanya pelan-pelan. Tapi saya sekali lagi tidak mau bersinggungan, tidak mau. Saya ajak, saya rangkul. Ini untuk merah putih loh, untuk NKRI. Itu saya kira wisdom yang saya sampaikan tadi diperlukan dalam sebuah pemikiran yang lebih sekali lagi lebih wise untuk bisa mengatasi persoalan yang nyata di depan ini. Ini menarik nih, saya jadi nggak mau berarti. Jadi kalau bicara kewenangan, bicara apa, semua betul Mas di sini. Karena semua punya dasar. Kalau mau kita diskusikan ini sampai lebaran kuda, lebaran kuda, ini nggak selesai. Karena semua punya dasar yang betul. Nah, ini kalau ada seperti Hono Coroko, Pak, sama-sama benarnya bertumpu dan akhirnya sama-sama mati. Di antara yang benar ini kita harus berani milih dan kita harus loyal. Sudah ada direktif dari pemerintah. Kita punya bapak, kan harus itu yang kita laksanakan. Itu pun masih kurang sepertinya itu. Betul. Nah, itulah yang makanya saya bilang kita harus lebih wise, lebih untuk bisa memanfaatkan laut untuk masa depan anak cucu kita. Betul. Kita harus berani mengorbankan. Dulu sebelum reformasi bagaimana kita sakralnya dui fungsi. Sekarang kan bisa. Itu. Nah, ini sama seperti ini.
Nah kita harus loyal ke pemerintah, bukan menang-menangan. Saya bilang nggak ada yang kalah, nggak yang orang sama-sama merah putih kok. Betul. Kecuali langsung jadi negara lain, misalnya kalau kalah enggak kok. Nah itu nanya masalah ini. Terus kalau diskusi saya udah capek mas diskusi ini. Siapa yang benar, semua betul saya bilang. Semua benar, semua punya dasar. Nah tapi di antara yang benar kita harus berani memilih mana yang paling benar. Itu untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan yang lebih besar, bukan ego sektoral, bukan satu institusi dan lain. Nah itu yang tolong digarisbawahi. Jadi kalau mau diskusi terus nggak selesai-selesai. Dan ini PR ini udah lama mas. Bukan baru setahun 2 tahun, udah lebih. Itu mungkin yang bisa masukkan. Makasih. Laksamana Aan, kan banyak orang bertanya-tanya sebetulnya status Bakamla itu militerkah atau civilian? Kalau militer, semi militer atau paramiliter itu, kalaupun benar, apa yang menjadi persoalan di dalam rekrutmen maupun pembinaan sumber daya manusia yang ada di Bakamla, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya cerita dulu tentang paramiliter. Atau tentang organisasi Coast Guard yang ada di negara-negara yang sudah lebih awal yang mempunyai Coast Guard. Jadi kita contohkan seperti Amerika lah. Amerika kalau kita lihat historinya, bahkan Coast Guard-nya itu lebih dulu dari Navy-nya. Oh, lebih dulu daripada Navy-nya. Dan Coast Guard Amerika dia punya akademi sendiri. Karena dia lebih ini. Dan banyak beberapa negara sudah punya akademi sendiri. Nah, permasalahannya di Indonesia sekarang kita kan itu masih rencana jangka menengah, jangka panjang kita ke depan nanti kita punya akademi sendiri. Walaupun sekarang kita rekrutmen dari berbagai macam sumber background pendidikan di sini. Ada S1 dengan berbagai macam keahlian, kemudian ada yang juga level SMA. Kemudian pertanyaannya kalau kita lihat ini sekarang paramiliter atau militer atau apa? Kalau kita lihat organisasinya yang jelas ini bukan militer. Bukan militer, tapi juga bukan murni sipil. Karena kita dipersenjatai. Jadi boleh dibilang di sini ya tengah-tengah, atau mau kita bilang istilah paramiliter juga boleh. Mau kita bilang sipil, kalau menurut saya kurang tepat juga karena kita dipersenjatai. Karena ada aturan kalau nanti di masa perang kita nanti sebagai pasukan cadangannya angkatan laut. Nah sekarang karena kita belum punya akademi, belum punya ini, makanya kita banyak personil militer yang menempati. Tapi ke depan nanti kalau memang kita sudah seperti Amerika atau negara-negara yang lebih dulu mempunyai Coast Guard, ini tentunya semua nanti dari sini sumbernya. Nah tapi tetap disiplin, hierarki ini yang kita tanamkan karena mereka dipersenjatai dan mereka sebagai aparat penegak hukum nanti ke depannya. Bayangkan kalau mereka nanti betul-betul seperti sipil, nah ini akan sangat sulit untuk mengendalikan. Nah, tapi kalau dibilang militer juga tidak di sini. Tapi untuk sementara selama kita belum punya akademi, belum punya apa ya, kita masih banyak di sini personil dari militer, dari kepolisian, dari apa. Ini untuk mengisi kekosongan ini. Tapi jangka panjang insya Allah nanti kita akan seperti negara-negara yang sudah mempunyai Coast Guard lebih awal. Bagaimana dengan spek kapal-kapal patroli yang Bapak miliki pada saat itu? Apakah memiliki spek tag yang barangkali juga pendekatannya kepada fungsi dan tugas? Artinya kapal yang memang harus dipersenjatai. Itu berapa mili kaliber yang ditetapkan atau diizinkan oleh negara? Jadi untuk kapal-kapal Bakamla sekarang kita sesuai tupoksi Bakamla adalah masalah untuk security dan safety. Jadi untuk masalah keamanan dan kita safety jadi kita bukan senjata-senjata yang untuk mematikan, tapi untuk self defense di sini. Maka oleh sebab itu kebijakan saya selaku Bakamla yang kemarin, saya hanya memutuskan yang paling besar yang saya gunakan adalah kaliber 30 mm. 30 mm. Kemudian kita punya 12,7, kemudian senjata-senjata perorangan, dan tapi yang lebih diutamakan justru kami di sini punya alat-alat penyemprot di sini yang itu yang lebih kita utamakan, yang dengan tekanan tinggi itu yang kita prioritaskan sebetulnya kalau untuk masalah keamanan di sini sebelum kita menggunakan senjata, karena senjata udah jalan terakhir dan ini hanya untuk self defense saja. Kalau senjata itu sifatnya pinjaman atau senjata sudah punya kita sendiri. Sudah punya Bakamla, jadi tahun-tahun ini kita sudah
punya sendiri di sini. Memang awalnya kita pinjam dan banyak juga dipinjamin dari angkatan laut. Artinya untuk amunisi juga sudah menjadi ranahnya. Sudah punya sendiri kita. Luar biasa, Pak. Ini kemajuan yang menurut saya sudah sangat baik. Betul. Rekrutmen, pelatihan, bekerja sama dengan Angkatan Laut. Laut. Jadi kita punya untuk seluruh personil yang dari berbagai macam background pendidikan, saya mempunyai program namanya Coast Guard Basic Training. Nah ini kita bekerja sama dengan Kodik Latal TNI Angkatan Laut. Kita laksanakan di Juanda, Surabaya di sana. Laksamana Aan, terlalu banyak barangkali hal yang ingin saya tahu tentang kiprah Pakamla, terutama adalah pada saat Laksamana Aan menjadi nahkoda Pakamla. Sebelum mengakhiri penugasan di Pakamla, Pak, barangkali ada satu momen penting yang menandai tentang kiprah dan kinerja Pakamla. Mungkin peristiwa penegakan hukum di laut terkait dengan kapal-kapal asing, mungkin bisa disampaikan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi selama saya diberi amanah untuk memimpin Bakamla, ada beberapa hal penting ya dalam menegakkan hukum ini yang cukup fenomenal lah ya. Yeah. Jadi yang pertama untuk masalah kapal tanker ini saya bisa mengamankan 2 kapal super tanker, dan yang terakhir ini kapal tanker berbendera Iran dan satunya berbendera Kamerun, dan ini hampir 5,6 triliun yang bisa kita selamatkan ya. Dan yang lebih hebat lagi, ini saya bisa menunjukkan bagaimana kerjasama yang baik antara Bakamla dengan APMM, Agensi Penguatan Maritim Malaysia, atau Bakamlanya Malaysia. Oke. Karena pada saat terdeteksi kapal ini ada di ZTE Indonesia, begitu kita stop, kita minta berhenti, kapal ini tetap tidak mengindahkan, dia tetap jalan sampai masuk ZTE Malaysia. Dan kita melaksanakan hot pursuit, kita izin ke Malaysia dan diizinkan. Kita beri tembakan peringatan kapal ini tidak mau berhenti, dan saya minta bantuan ke Malaysia, dia langsung mengirimkan helikopter dan pasukan khusus dari APMM. Respon Malaysia kepada kita hanya 3 jam. Ini di luar skenario, di luar apa. Jadi seperti kita latihan-latihan. Dan alhamdulillah kapal itu bisa dihentikan setelah menurunkan pasukan khusus dari APMM ini. Setelah saya itu baru take over, dan kapal ini sekarang bisa diproses di Batam, dan alhamdulillah sekarang lagi diproses dan sudah masuk ke pengadilan, tinggal nunggu keputusan pengadilan. Selain masalah kapal ini sebetulnya masih banyak lagi, jadi yang bisa saya ceritakan. Saya pernah nangkap juga kapal Iran juga dulu tahun awal-awal 2021. Kemudian saya bisa mengamankan sabu-sabu di Kepulauan Seribu berat 465 kg. Jumlah yang luar biasa. Sangat luar biasa di sini. Itu kalau kita rupiahkan juga, wah itu luar biasa lah. Kemudian kita juga bisa mengamankan senjata api waktu itu. Jadi dari Sulawesi Utara yang ini mungkin akan dibawa ke Papua. Nah itu kita bisa kita amankan juga. Kemudian ya kapal ini mungkin yang fenomenal. Cuman kalau yang kecil-kecil itu banyak kapal-kapal ikan Vietnam itu udah puluhan kita amankan. Kemudian juga yang tambang-tambang ilegal. Tapi yang cukup fenomenal yaitu jadi senjata. Kemudian sabu-sabu berat 465 kilo. Kemudian 2 super tanker ini. Tapi yang terakhir ini yang menurut saya dari kado istimewa. Betul. Ini bentuk kerjasama yang faktual dari hasil lintas negara. Lintasnya. Ini sebetulnya hanya by phone saja saya kontak ke chief dari APMM. Dia bisa menyiapkan pasukan, bisa menyiapkan helikopter dalam waktu 3 jam. Dia bisa take over. Ini perjalanan saya itu hampir 1,5 jam dari Kuala Lumpur untuk ke tengah laut ini. Bayangkan. Dan itu helikopter milik APMM Malaysia. Malaysia. Makanya saya sangat apresiasi dengan tindakan Malaysia. Jadi 2 minggu setelah kejadian ini saya langsung terbang ke Malaysia untuk memberikan piagam ke pasukan ini. Saya juga apresiasi. Dan ini mungkin baru pertama kali kita laksanakan seperti ini. Dan ini waduh kado terindah lah untuk saya sebelum. Ini yang terakhir berarti untold story ini yang masih harus diketahui oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, Laksamana Aan, tanpa terasa kita sudah ngobrol lama. Dan sahabat Indonesia, ada satu kalimat yang sangat menarik, bahwa dominasi laut Indonesia yang barangkali 2/3 dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Aan Kurnia,
disitulah bangsa Indonesia ada sebuah ruang hidup di dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ada kepentingan nasional yang memiliki skala prioritas sangat penting dan sangat krusial yang harus dilaksanakan. Karena di sisi lain, banyak sekali ancaman-ancaman yang ada di laut. Kalau tidak segera dilakukan tata kelola yang baik, dalam sebuah kalimat yang sangat keren, single agency multitask. Itulah sebuah cita-cita luhur seorang Dr. Aan Kurnia yang mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah impian yang nyata. Dan kita tentu akan masih menunggu obrolan berikutnya yang tentu sangat berkualitas, masih bersama dengan Dr. Aan Kurnia Laksamana Madya Purnawirawan. Dan jangan lupa untuk bisa lebih mengetahui tentang pemikiran-pemikiran istimewa dari seorang beliau, mantan Kapakamla di periode 2020 sampai dengan 2023, Guarding the Sea for Our Future. Produk ilmiah yang sangat elegan yang patut kita miliki. Sampai jumpa dan salam sehat.